Selamat hari Minggu semua. Selamat ketemu kembali di ibadah sekolah Minggu online Jemaat Taumalate. Hari ini kita akan beribadah kembali, dan karena masih banyak virus corona di luar sana, kita harus beribadah lewat online YouTube. Tapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita semua. Kita semua sudah mandi? Sudah siap ibadah? Iya. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, ibadah hari Minggu kali ini Ibu Guru Nova tidak sendiri. Ibu Guru ditemani dengan Ibu Marisa, Pak Omes, dan juga Ibu Guru Gian. Dan yang main gitar ada Kakak Epsan. Semua sudah siap ibadah? Oh, sudah ada anak sekolah minggu. Siapa ya dia? Halo Bu Guru. Halo Jabrik. Halo Bu Guru. Kenapa Jabrik senang sekali? Saya senang Bu Guru. Saya datang sekolah minggu di sini. Jabrik, sekolah minggu di sini, bukannya di rumah. Biar ini Bu Guru, satu kali Ji. Oh, sudah mandi? Sudah Bu Guru. Bu Guru. Ya, pasti bukan cuma saya yang ada di sini. Ada juga teman-temanku nonton di televisinya. Pasti tuh. Siapa temannya Jabrik? Ada Selin. Halo Selin. Ada siapa nih? Luis sama Adri. Halo Luis. Halo Adri. Ada Al. Halo Al. Ada siapa lagi? Ada siapa? Ada Maraya. Halo Maraya. Ada juga temanku dari Armet. Siapa? Ada Bara. Ada siapa lagi nih? Saya lupa nih. Sudah nih kalau kau lupa. Halo semuanya yang Ibu Guru tidak sebut, yang Jabrik tidak sebut, jangan sedih ya. Iya tidak Bu Guru. Ya, sekarang kita mau memuji Tuhan. Siap? Pasukan Kristus siap. Kita mau menyanyi, memuji Tuhan. Jabrik duduk dulu ya. Ya Bu Guru, dadah. Kita angkat pujian, di sini senang, di sana senang. Kita mulai. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Amin. Amin. Silakan duduk. Ayo kita menyanyi lagi. Kita nyanyi lagu Haleluya, Haleluya. Tapi kita pakai gerakan. Yang perempuan ikuti Ibu Guru Nova, Ibu Guru Marisa, dan Ibu Gian. Kalau yang laki-laki ikuti gerakan dari Pak Omes. Kalau kata haleluya, semua laki-laki berdiri dan perempuan jongkok. Kalau kata puji Tuhan, perempuan berdiri, laki-laki yang jongkok. Bisa? Pasti bisa. Kita mulai. Semua pasti gembira, semua sudah bersemangat.
Nah, walaupun kita ada di rumah dan karena kita harus stay at home, harus tetap dalam rumah, tapi kita harus tetap bergerak, berolahraga supaya tetap sehat. Tapi di rumah juga kadang kita bikin salah, bikin dosa, bikin Tuhan Yesus sedih. Bu Guru Mari, kira-kira apa yang anak sekolah minggu bikin yang biasa bikin sedih orang tuanya? Ya, biasa dia tidak taat, disuruh mandi, tidak mandi. Kalau Pak Guru Omes apa? Suka bantah-bantah mama dan papa di rumah. Suka bantah. Kalau Bu Guru Gian? Suka nonton YouTube, Bu Guru. Dosa kan nonton YouTube, Bu Guru? Dosa kalau nonton terus baru tidak dengar-dengar mamanya. Oh, kalau nonton YouTube sampai tidak dengar mama bapak panggil, itu bikin kita berdosa karena mama papa jadi sedih. Bu Guru, ya. masih ada lagi. Apa itu? Suka bicara kotor. Siapa yang suka bicara kotor? Angkat tangannya. Tidak boleh sembunyi, tidak boleh bohong. Tuhan Yesus lihat. Nah, karena kita begitu banyak dosa, kita harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaku kami banyak dosa. Kami sering berbicara kotor, sering melawan orang tua, tidak dengar-dengaran, pukul adik, nonton YouTube terlalu asik, dan tidak mendengarkan panggilan orang tua. Kami tahu itu semua buat Tuhan Yesus sedih. Ampuni kami Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekalipun kita sudah berdosa, tapi kita sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus pasti mengampuni kita. Karena firman Tuhan di dalam Alkitab bilang begini, sekalipun dosamu merah seperti kain kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, karena Tuhan Yesus sudah baik, sudah mengampuni dosa kita, kita bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Karena itu kita angkat pujian, Allah itu baik. Sudah diampuni dosanya, kita tahu Tuhan itu baik, kita harus dengarkan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur pasal 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Setelah kita mendengarkan petunjuk hidup baru, kita bersama-sama akan membaca Mazmur secara berbalasan. Ibu guru akan membaca Mazmur dari pasal 85 ayat yang kedua dan yang ketiga. Firman Tuhan, Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang baru. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian pertama kali. Keempat kali berjabung
Anak-anak, kita akan mendengarkan cerita pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena meskipun kami mengikuti sekolah minggu dari rumah, kami tetap bersuka cita Tuhan. Kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita, kami akan membaca Alkitab. Mari Tuhan Yesus berkati kami, agar apa yang kami baca dan apa yang kami dengarkan hari ini Tuhan, dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, anak-anak, pembacaan kita hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, dari Imamat pasal 8 sampai Imamat pasalnya yang ke-11. Ada 4 pasal dan terlalu banyak bacaan. Tapi karena yang menjadi inti kita hanya pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11, maka Ibu Guru akan mewakili untuk membacakannya bagi kita semua. Ibu Guru berharap ketika Ibu Guru baca di sini, maka anak-anak dimanapun berada, di rumah ataupun di mana, perhatikan Alkitabnya, kita baca sama-sama. Imamat pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dan perantaraan Musa. Menutup ayat ini, maka Ibu Guru ingin memberikan sebuah pepatah yang mengatakan, jadilah teladan bagi diri sendiri, terlebih bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini, atau cerita Alkitab kita hari ini tentang 2 orang tokoh. 2 orang tokoh yaitu Nadab dan Abihu. Sebelum Ibu Guru bercerita, Ibu Guru mau tanya, ada yang sudah pernah dengar cerita tentang Nadab dan Abihu? Pasti sudah pernah. Iya, jadi Nadab dan Abihu adalah 2 orang bersaudara. Mereka adalah anak daripada Harun. Ibu Guru mengawali cerita hari ini, Ibu Guru mau bertanya, kalau kita lihat pendeta, apa yang ada dalam pikiran kita? Apa yang dilakukan oleh pendeta pada saat di gereja? Tentunya pasti berdoa, menyanyi, dan memberitakan tentang firman Tuhan. Nah, cerita kita hari ini di mana Tuhan memilih dan mengutus anak-anaknya untuk melayani Dia. Di mana Tuhan meminta Nabi Musa untuk mengumpulkan orang-orang Israel di sebuah perkemahan, atau sekarang kita sebut dengan gereja. Nabi Musa menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Dia mengumpulkan orang-orang Israel di gereja untuk mereka beribadah. Ketika orang-orang Israel sudah dikumpulkan, di situ Tuhan memilih Harun dan juga kedua anaknya yaitu
Nadab dan Abihu. Kenapa Tuhan pilih Nadab dan Abihu? Tuhan memilih mereka sebagai imam atau pendeta. Tuhan memilih Nadab, Abihu bersama dengan ayahnya yaitu Harun, dan mereka diurapi secara resmi atau istilah gaulnya sekarang yaitu kita dengar dengan kata dilantik. Mereka dilantik, diutus di depan seluruh umat Israel yang hadir pada saat itu. Tetapi ketika Harun dan kedua anaknya diutus, mereka memberi persembahan kepada Tuhan. Dan persembahan mereka itu sebagai tanda bahwa mereka siap melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Maka tiba suatu hari, Musa dan orang-orang Israel kembali ke tempat ibadah itu. Kembali ke gereja untuk beribadah. Dan karena Harun bersama kedua anaknya Nadab dan Abihu sudah dilantik menjadi pendeta, maka mereka akan memimpin ibadah. Tetapi tradisi mereka di sana, sebelum memimpin ibadah, mereka selalu berdoa meminta pengampunan kepada Tuhan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Setelah mereka meminta pengampunan, mereka berdoa, memohon Tuhan memampukan mereka agar mereka dapat memimpin ibadah dengan baik. Tiba waktunya untuk mereka pimpin ibadah, maka Tuhan menurunkan api yang sangat keras. Coba kita bayangkan, Tuhan menurunkan api yang sangat keras dan menghanguskan korban persembahan yang dipersembahkan oleh Harun bersama kedua anaknya itu. Kira-kira kenapa Tuhan menurunkan api yang sangat keras itu dan menghanguskan korban persembahan itu? Itu sebagai tanda bahwa Tuhan memilih Harun, Nadab, dan Abihu. Tuhan memilih mereka untuk melayaninya. Maka pada saat Tuhan mengirimkan api itu, maka semua umat yang ada di situ, mereka senang, mereka bersorak-sorai, dan mereka sujud menyembah Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, 3 orang yang sudah jadi pendeta atau imam, yaitu Harun bersama kedua anaknya yaitu Nadab dan Abihu. Pada suatu hari ketika mereka dipercayakan untuk memimpin ibadah, ada kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu. Yaitu sebelum mereka pimpin ibadah, Nadab dan Abihu pergi meminum anggur. Dan anggur yang mereka minum itu banyak sekali. Sehingga pada saatnya tiba untuk memimpin ibadah, mereka tidak siap untuk memimpin ibadah. Mereka tidak menjalankan tugas itu pada saat mereka pimpin ibadah. Sehingga banyak kesalahan yang dibuat pada saat ibadah. Mereka tidak dapat berdoa, mereka tidak dapat membawa persembahan dengan baik, sehingga pada saat itu pun Tuhan marah kepada Nadab dan Abihu. Ketika Tuhan marah, apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan turun langsung atau bagaimana? Tidak, Tuhan tidak turun langsung, tetapi Tuhan kembali mengirimkan api yang sangat keras. Api yang kedua kali. Api yang kedua kali sangat keras. Tadi api yang pertama bertanda bahwa Tuhan benar-benar memilih Nadab dan Abihu bersama dengan ayahnya yaitu Harun. Tetapi api yang kedua Tuhan turunkan karena Tuhan kecewa, Tuhan marah dengan Nadab dan Abihu karena mereka tidak menjalankan tugas mereka dengan baik. Sebelum mereka pimpin ibadah, mereka pergi minum anggur yang sangat banyak. Sehingga mereka tidak bisa pimpin ibadah, persembahan yang mereka bawa tidak tepat. Dan pada saat korban persembahan itu dibakar, mereka main-main tidak serius. Sehingga Tuhan akhirnya marah dan Tuhan menghanguskan mereka
dengan api yang sangat besar. Maka di situ mereka hangus, terbakar hingga meninggal. Ketika Nadab dan Abihu meninggal, justru Tuhan berkata kepada ayahnya Harun, jangan berduka cita. Tuhan berkata kepada Harun, jangan berduka cita. Begitupun Tuhan menasihatkan juga kepada Nabi Musa, supaya jangan mengikuti jejak Nadab dan Abihu untuk sebelum memimpin ibadah jangan minum anggur. Anak-anak, dari cerita tentang Nadab dan Abihu, apa yang mau kita dapat? Tuhan memilih Harun bersama kedua anaknya untuk melayani Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menjalankan tanggung jawab itu dengan baik. Padahal pada awalnya setelah dilantik, mereka memberikan persembahan. Mereka siap menjalankan tanggung jawab itu, tetapi nyatanya tidak. Salah satu contoh kalau kita di sekolah minggu. Kalau ibu guru sebut Rigel atau Leon atau Edgar pimpin doa di depan, berarti Leon, Rigel atau siapapun yang ditunjuk harus maju dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan terima atau tidak? Pastinya Tuhan terima. Tetapi coba kalau kita berdoa sambil tertawa. Pasti orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin tidak bisa berdoa juga dengan konsentrasi karena kita sendiri yang menjadi pemimpin tidak menunjukkan teladan yang baik. Oleh karena itu, dari cerita tentang Nadab dan Abihu, marilah kita belajar. Kalau kita di sekolah minggu, ibu guru tunjuk atau pak guru tunjuk, pimpin lagu. Kita harus dengan bersorak-sorai, kita harus dengan senang hati, pimpin dengan serius, jangan main-main. Karena ketika kita memimpin dengan serius, maka di situ kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari firman Tuhan ini, jangan seperti Nadab dan Abihu, yang awalnya mereka terima tanggung jawab itu tetapi tidak menjalankannya dengan baik. Jangan ibu guru sudah minta, Cirano ayo maju ke depan pimpin doa. Setelah Cirano maju ke depan dia sudah terima. Tetapi setelah maju di depan apa yang dia lakukan? Contohnya, dia tertawa, dia tidak mau pimpin atau dia bermain-main. Itu sama saja kita seperti Nadab dan Abihu. Mau terima tetapi tidak mau jalankan dengan baik. Oleh karena itu, janganlah seperti itu, marilah belajar ketika diberikan tanggung jawab, maka belajarlah menerima tanggung jawab itu dan lakukanlah tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Maka orang yang akan memberikan tanggung jawab kepada kita akan merasa senang, kita pun akan merasa senang. Begitupun di rumah, kalau papa suruh ambil ini atau mama suruh ambil ini, pergi dan ambil, antar kepada papa dan mama. Jangan papa, Cila tolong ambil ini. Iya pak, tapi apa yang dilakukan? Dia tidak pergi ambil, tetapi dia kembali kepada kesibukannya sendiri. Itu sama saja dia terima tetapi tidak menjalankannya dengan baik. Ya, mungkin ini firman yang bisa ibu guru sampaikan, kiranya dapat menjadi berkat bagi anak-anak semua, bahkan buat ibu guru secara pribadi. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Kita diajak untuk selalu melayani bagi orang lain. Karena itu melayani tidak hanya seorang diri. Kita bisa bekerja sama dengan teman kita. Kita angkat pujian, mari kerja sama-sama.
kita sudah menyanyi, sudah dengar firman Tuhan, bahkan kita sudah menikmati berkat Tuhan selama seminggu lamanya. Karena itu waktunya kita akan memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi ini bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Sambil membawa persembahan, kita angkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah berdoa, sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan berdoa syafaat dan kita akan mengambil sikap berdoa. Kita angkat pujian 5 jari kanan, 5 jari kiri. Lima jari kanan, 5 jari kiri, bersama jadi 10 posisi begini. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Anak-anak semua, mari kita sama-sama mengharap Tuhan di dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami telah diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus berkati kami, agar biarlah apa yang kami dengarkan pada saat ini Tuhan, kami mampu untuk jalankan di dalam kehidupan kami, baik di rumah, di sekolah, maupun dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa buat Papa dan Mama beserta dengan semua keluarga. Tuhan Yesus berkati mereka di dalam pekerjaan mereka setiap hari, baik di kebun, di sekolah, di toko, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus tetap jaga dan lindungi mereka. Jika saat ini Tuhan Yesus dapati mereka dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan Yesus Engkau hadir sebagai dokter yang tidak kelihatan, menjamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit, dan biarlah mereka boleh mendapat pemulihan yang berasal daripada Tuhan Yesus. Jika saat ini Tuhan Yesus dapati mereka dalam keadaan berduka, mari Tuhan Yesus berikan mereka kekuatan serta penghiburan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau berdoa buat Bapak Ibu guru kami, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di gereja. Tuhan Yesus berkati mereka di dalam tugas dan tanggung jawab mereka, supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, terlebih khusus Tuhan di dalam pergumulan menghadapi wabah virus corona yang sedang terjadi di muka bumi ini Tuhan Yesus. Kami mohon biarlah mujizat Tuhan boleh terjadi, dan kami sungguh percaya bahwa badai ini akan cepat berlalu dan kami akan kembali bersekolah dan melakukan kegiatan-kegiatan kami yang lainnya Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan berkuasa atas virus corona ini, agar biarlah virus corona ini cepat berlalu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami lewat papa, mama, kakak, adik, dan semua orang yang ada di sekitar kami. Kiranya berkat Tuhan yang sudah kami terima, dan kami telah memberikan persembahan kami sebagai tanda ungkapan syukur. Mari Tuhan Yesus Engkau berkati, agar biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan dapat digunakan dengan baik, terkhususnya di dalam pelayanan lingkup sekolah minggu di Jemaat Tamalate. Kiranya Tuhan Yesus juga berkati pemimpin gereja kami, mulai dari Pak Pendeta dan Ibu Pendeta sampai dengan
Bapak Ibu majelis sampai dengan anak sekolah minggu, Tuhan Yesus berkati. Meskipun untuk sementara waktu kami diwajibkan untuk beribadah dari rumah, namun kami sungguh percaya bahwa dimanapun kami beribadah, kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, banyak sekali yang ingin kami minta dan pinta daripada Tuhan Yesus, namun sebelum tergerak dari hati kami percaya bahwa Tuhan sudah mengetahui semuanya dan Tuhan akan menjawab semua itu seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan Yesus, ampuni setiap salah dan dosa kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hampir selesai, karena itu kita akan menyanyi bersama. Sebelumnya pasukan Kristus siap. Kita menyanyi bersama Bapa, terima kasih. Kita berdoa. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, tetap gunakan masker, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Selamat hari Minggu.